Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru pamong uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Putri Mulyani Rahmasari dengan nomor UKG 200100664887. Saya seorang guru di SDN 1 Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar saya di kelas 6 pada materi tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 3. Selamat menyaksikan video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kelas 6 Aye. Oke, terima kasih. Pagi-pagi harus selalu semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, sekarang coba dicek dulu bajunya apakah sudah rapi, kemudian mejanya apakah sudah bersih, bawahnya sudah bersih dan rapi? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Silakan kepada petugas pemimpin doa hari ini untuk memimpin berdoa. Silakan Mbak Urfal. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Urfal. Baik, sekarang Bu Putri akan memeriksa kehadiran kalian. Nanti jika memang hadir, katakan hadir Bu, begitu ya. Yang pertama Ahmad Sajid Kibri. Hadir. Bagus. Yang terakhir yaitu Viko Fernanda. Ya. Terima kasih anak-anak sudah hadir semua pada pagi hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, supaya kita lebih mencintai negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan satu saja lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan kepada dirijen untuk maju ke depan. Silakan anak-anak berdiri. Yuk. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Terima kasih Mbak Ulan, silahkan duduk lagi dan untuk anak-anak boleh duduk kembali. Apakah anak-anak masih ingat dengan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin? Silahkan acungkan tangannya yang ingin menjawab. Banyak sekali, coba dari bangku sini Mbak Wulan. Benda magnetis, kemarin banyak ya, ada paku, ada logam yang lain. Dari bangku sini Mas Rafki. Formulir, bagus ya. Kemarin kita belajar apa sih artinya formulir. Selanjutnya dari bangku yang paling selatan, Mbak Putri. Benda non magnetis. Contohnya apa ya benda non magnetis? Kayu. Bagus sekali. Nah, sekarang anak-anak ya, kita akan belajar materi yang ada kaitannya dengan apa yang sudah kalian sebutkan tadi. Tadi ya, anak-anak menyebutkan bahwa kemarin belajar benda magnetis, benda non magnetis, dan juga formulir. Untuk hari ini pada tema 5,
1 dan juga pembelajaran 3, anak-anak akan belajar mengenai sifat-sifat magnet dan juga petunjuk pengisian formulir. Baik, gambaran umumnya nanti anak-anak akan melihat video yang akan Bu Putri tayangkan dan juga akan berkelompok, sehingga tujuannya adalah nanti setelah mencermati video anak-anak akan mampu menganalisis sifat-sifat magnet. Selanjutnya nanti anak-anak akan bisa membuat kesimpulan dari hasil percobaan yang kalian lakukan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya nanti anak-anak akan bisa menganalisis petunjuk pengisian formulir, dan yang terakhir anak-anak akan mampu mengintegrasikan data yang ada pada teks bacaan untuk dimasukkan ke dalam formulir. Sekarang silahkan persiapkan buku tulisnya, buku temanya, bahan ajarnya, dan pensil di atas mejanya. Silahkan diambil. Supaya kita lebih semangat pada pagi hari ini, mari kita melakukan tepuk semangat. Ayo siap. Tepuk semangat. 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 Sekarang amati gambar berikut, silakan diperhatikan. Kira-kira gambar apa yang nampak pada layar? Siapa bisa? Ya, Cici. Magnet. Magnet apa kira-kira yang ada di layar? Baik, gantian ya. Urfal. Magnet tapal kuda atau nama lainnya yaitu magnet ladam. Magnet ladam. Mas Kibri pintar sekali. Lalu jika anak-anak perhatikan, apa yang sedang menempel pada magnet tersebut? Paku. Kira-kira mengapa paku tersebut bisa menempel kepada magnet? Coba angkat tangan Kibri. Karena benda magnetis. Yang benda magnetis yang mana, Nak? Paku, betul sekali, hebat, terima kasih. Nah, betul ya anak-anak ya. Memang magnetnya bernama magnet tapal kuda atau nama lainnya magnet ladam. Dan yang sedang menempel atau tertarik oleh magnet itu termasuk benda magnetis yang mana pada gambar adalah paku. Bu Putri punya satu magnet batang dan satu buah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu. Kira-kira jika didekatkan, ya, apa yang akan terjadi? Silakan acungkan jarinya. Nah, coba Mas Viko. Bagian logamnya akan menempel. Lalu bagaimana gagangnya itu, Nak? Yang dari kayu, apa yang akan terjadi? Tidak menempel. Tidak menempel. Bagus. Nah, silahkan diperhatikan jawabannya. Bagian pisau yang terbuat dari logam akan menempel pada magnet, sedangkan bagian pegangan pisau yang terbuat dari kayu tidak akan menempel pada magnet. Coba kalian perhatikan. Bu Putri punya sebuah magnet batang dan juga sebuah pisau. Ini pisau yang berbahan logam dan juga pegangannya terbuat dari kayu. Akan Bu Putri dekatkan dan apa yang akan terjadi? Apakah menempel? Menempel. Di kayunya? Apakah menempel? Tidak. Nah, sekarang Bu Putri punya video yang belum terputar. Di dalam video ini ada informasi-informasi penting mengenai sifat-sifat magnet. Jadi silakan anak-anak mencatat apa saja hal penting yang ada pada video tersebut di bukunya. Sudah dipersiapkan bukunya? Bagus, silakan diperhatikan dan dicatat. Sifat yang pertama yaitu gaya magnet dapat menarik benda tertentu. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Contohnya seperti baja, besi, nikel, atau kobalt. Sifat yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda. Paku yang berada di atas kertas atau kaca dapat bergerak ketika kita menggeser-geser magnet yang ada di bawahnya meskipun terhalang oleh kertas atau kaca. Hal ini membuktikan bahwa gaya magnet dapat menembus benda. Silakan sampaikan apa
yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut? Silakan acungkan jarinya. Urfal. Magnet memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub. Hebat, luar biasa. Berarti kalian telah mengamati video tersebut dengan baik. Adakah yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang sudah kalian amati tadi? Silahkan. Ulan. Kan katanya ada magnet itu mempunyai dua kutub, Bu. Kutub utara sama selatan. Tapi di magnet saya ada simbol N dan S. Itu yang kutub utara yang mana? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa. Ulan bertanya, tadi di dalam video dikatakan bahwa magnet memiliki dua kutub. Ada kutub utara dan ada kutub selatan. Lalu di magnet yang Wulan pinjam dari lab sekolah ada simbolnya N dan S ya. Nah, silakan coba anak-anak keluarkan magnet salah satu saja, magnet yang dipinjam dari lab sekolah. Nah, di sana ada tulisan N dan S, betul? Betul. Wulan kebingungan, yang utara yang mana, Bu? Nah, sekarang Bu Putri jelaskan ya. Penamaan magnet menggunakan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris dari utara itu north. Sehingga disimbolkan dengan N. Jadi anak-anak nanti jangan bingung. Jika baik mendapatkan magnet U maupun magnet batang ada tulisannya N dan S, lalu ada yang bertanya, yang utara yang mana? Maka yang utara dengan simbol Baik, bagaimana Mbak Ulan? Sudah dapat dipahami? Baik, kita lanjut. Sekarang Bu Putri ingin tanya, kemarin anak-anak kan meminjam magnet dari lab sekolah, betul? Betul. Apakah anak-anak langsung membawa magnetnya pulang? Adakah yang harus diisi? Ada. Apa yang harus diisi ya? Iya, yang diisi adalah formulir peminjaman alat. Berikut adalah formulir. Formulir yang pertama sudah sesuai aturan. Ada petunjuknya. Petunjuknya di mana ya? Di atas kah? Di bawah? Di bawah petunjuknya. Bu, petunjuk ini kemarin saya baca katanya namanya harus menggunakan nama lengkap. Kemudian harus menggunakan huruf kapital atau hurufnya besar semua dan seterusnya. Nah, di sini jika kita perhatikan, Putri sudah menuliskan formulirnya dengan benar. Dia menuliskan dengan nama lengkapnya dan menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian ke bawah sangat betul. Sekarang jika anak-anak memperhatikan formulir di sebelah kanan milik teman kalian, khususnya pada bagian nama, apa yang salah? Andre? Iya, namanya tidak menggunakan huruf kapital. Berarti tidak sesuai dengan petunjuk pengisian formulir. Selanjutnya, adakah lagi kesalahan? Cici? Nama alat atau bahan nggak ditulis, Bu, cuma magnet doang. Bagus, menurut Mbak Cici tadi nama alat dan bahan yang dipinjam itu kurang lengkap, begitu ya Mbak Cici ya? Hanya magnet, sedangkan magnet yang dipinjam magnet apa? Kurang jelas. Apakah hanya itu saja kesalahannya? Urfal? Yang sebelah kanan itu kan biasanya praktik ya, Bu, tapi yang sebelah kanan praktek. Bagus, luar biasa. Anak-anak belajar menulis kata baku yang baik dan benar. Jadi lain kali jika ingin menulis formulir peminjaman alat di lab sekolah, jika memang akan menggunakan untuk praktik, maka sesuai kamus besar bahasa Indonesia yang benar adalah praktik. Sekarang Bu Putri akan menayangkan sebuah video terkait apa sih guna atau manfaat dari petunjuk pengisian formulir. Silahkan anak-anak kembali mencermati dan mencatat hal-hal penting yang ada pada video. Petunjuk pengisian formulir, tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Anak-anak hebat, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan petunjuk pengisian formulir? Petunjuk pengisian formulir merupakan daftar petunjuk yang dapat memberikan informasi tentang cara pengisian formulir.
Dari apa yang dijelaskan pada video tersebut, petunjuk pengisian formulir itu penting atau tidak ya? Penting. Penting. Pentingnya karena apa? Putri? Untuk mengurangi kesalahan dalam mengisi formulir. Untuk mengurangi kesalahan dalam pengisian formulir. Luar biasa, hebat. Berarti Putri tadi telah mengamati video berikut dengan baik. Sekarang anak-anak perlu memperhatikan, selain petunjuk pengisian formulir tadi, berikut ada hal-hal yang perlu anak-anak perhatikan juga. Karena merupakan hal-hal penting yang sering sekali ada kesalahan. Nah, berikut perhatikan. Bu Putri minta tolong kepada Mas Andre untuk membacakan. Sebaiknya nama ditulis secara lengkap agar tidak ada kesalahan karena nama depan pasti banyak yang sama. Bagus, luar biasa. Mas Andre telah membaca dengan baik ya. Bagus, nama seharusnya ditulis dengan lengkap, Bu. Karena nama depan itu banyak yang sama. Sekarang anak-anak perhatikan. Nama gurumu adalah Putri Mulyani Rahmasari. Lalu teman sekelas kalian, adakah yang namanya sama? Ada. Nama depannya sama, yaitu Putri. Nah, tujuan ditulis nama secara lengkap supaya tidak salah orang. Nanti jika ditulis namanya Putri, wah, di Indonesia ini yang namanya Putri, kira-kira apakah hanya satu? Banyak sekali. Bahkan di kelas ini saja sudah ada 2 orang yang bernama Putri. Nah, yang pertama ditulis lengkap. Nah, cara menulisnya seperti apa, Bu? Tergantung permintaan dari petunjuk pengisian formulir. Ada formulir yang menghendaki ya, nama ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya yang di atas. Nah, ini Bu Putri beri centang hijau karena benar penulisannya seperti ini. Kemudian terkadang dalam petunjuk pengisian formulir tidak ada aturan untuk menulis nama dalam huruf kapital. Maka jika tidak ada aturannya, maka boleh menggunakan yang atas maupun yang tengah. Sama, Putri Mulyani Rahmasari dengan awal kata menggunakan huruf besar. Lah, terus yang bawah, mengapa kok Bu Putri beri tanda silang merah? Mengapa demikian? Kibri? Karena tidak menggunakan huruf kapital. Karena tidak menggunakan huruf kapital. Betul? Betul. Selanjutnya, dalam penulisan tempat tanggal lahir juga ada aturannya. Ini juga sering terjadi kesalahan. Yang pertama contohnya Banyuwangi. Ini adalah nama kabupaten ataupun kota. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda komanya menempel pada akhir kata. Kemudian diberi jarak tanggal berapa anak-anak lahir. Diberi jarak lagi nama bulannya. Nama bulan diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian diberi jarak lagi dan ditulis pada akhir yaitu tahun lahir. Berikut adalah aturan penulisan yang benar. Kemudian contoh yang tengah dan paling bawah. Wah, sudah angkat tangan. Kira-kira mengapa contoh yang tengah dan bawah kok diberi silang merah? Coba Putri dulu. B-nya itu hurufnya kecil, Bu. Ini. Ya, dan tidak ada koma. O-nya di penulisan alfabet juga O-nya kecil. Apakah Urfal setuju dengan jawabannya Putri? Setuju. Berarti ada berapa kesalahan total pada contoh kedua? 3. Yang pertama, B-nya tidak menggunakan huruf besar atau huruf kapital, Bu. Selanjutnya tidak ada koma. Itu salah yang kedua. Dan yang terakhir yaitu O-nya menggunakan huruf kecil, Bu. Seharusnya nama bulan ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, itu jawaban yang kedua. Hebat, luar biasa ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Andre. Banyuwanginya disikat, Bu. Itu saja. Dan Oktobernya disikat. Tadi jawaban Andre sudah luar biasa, sudah 2 kesalahan menurut Andre.
yaitu Banyuwanginya disingkat Bu, kemudian Oktobernya juga disingkat. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, sekarang Bu Putri akan membagi anak-anak ke dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya. Akan Bu Putri beri nama. Kelompok yang pertama yaitu magnet jarum. Kelompok yang kedua akan Bu Putri beri nama magnet ladam. Kelompok magnet jarum yaitu Cici, Wulan, Viko, dan Kipri. Kemudian yang masuk kelompok magnet ladam adalah Urval, Putri, Rafki, dan Andres. Sekarang silahkan anak-anak berpindah tempat sesuai kelompoknya. Di bawah buku-bukunya, alat tulisnya. Yang di selatan tadi Bu Putri beri nama kelompok magnet jarum. Sedangkan yang di utara Bu Putri beri nama magnet ladam. Bu Putri akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silakan diamati terlebih dahulu dengan kawan-kawan satu kelompoknya. Silakan diamati. Baik, sekarang silakan perhatikan Bu Putri. Bu Putri akan menjelaskan. Ingat, ini adalah LKPD yang akan kalian gunakan untuk bekerja secara berkelompok. Jadi nanti silakan anak-anak membagi tugas bersama kelompoknya secara aktif. Selanjutnya, jika anak-anak perhatikan di sini ada nama kelompok beserta anggotanya. Nanti silakan diisi menggunakan nama lengkap. Nama kelompoknya ya sesuai apa yang ada di meja anak-anak. Selanjutnya petunjuknya silahkan dibaca terlebih dahulu. Coba anak-anak perhatikan pada bagian alat dan bahan. Sudah ketemu? Di lembar pertama ada alat dan bahan. Nah, yang pertama apa tulisannya? Sepasang magnet. Sudah bawa magnet. 1 orang 1 pasang, itu bisa kalian gunakan. Untuk alat dan bahan yang nomor 2 sampai nomor 6 sudah Bu Putri persiapkan di meja alat dan bahan. Ya, di meja inilah nanti anak-anak akan mengambil alat dan bahan yang belum ada. Jadi masing-masing kelompok cukup mengambil 1 per 1. Silahkan. Silahkan bertanya apabila mengalami kesulitan atau kendala saat pengerjaan LKPD. Nah, ada yang praktek mendekatkan 2 magnet yang senama tadi. Coba letakkan di sini. Yang senama. Akan apa ini? Tolak menolak. Silakan ditulis. Nempel ini ya. Coba. Oke. Kan terjadi tarik menarik. Mau tanya, Iya. ini bulannya mana? Diperhatikan di sini ada bacaan ia lahir bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Lah berarti Hari Pahlawan itu kan ada tanggalnya, ada bulannya. Ya hari itulah Aluna lahir. Bu, mau tanya, ini maksudnya tanda bintangnya apa yang harus dicoret? Oh, maksud dari tanda bintang yang ada. Nah, coba perhatikan petunjuk pengisian formulirnya. Tanda bintang bermakna coret yang tidak perlu ya. Dalam bacaan, Rani suka pelajaran apa? Matematika. Berarti kalau Raninya mahir dalam pelajaran matematika, olimpiade yang diikuti matematika atau IPA? Matematika. IPA-nya kan tidak diikuti. Nah, berarti IPA-nya dicoret. Silahkan. Sudah selesai semuanya? Baik, kalau begitu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Berhubung kelompok magnet ladam yang selesai terlebih dahulu, maka silahkan seluruh anggota magnet ladam untuk maju ke depan. Hai teman-teman, kami dari kelompok magnet ladam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jawabannya akan terjadi tolak menolak. 2. Akan terjadi tarik menarik.
Yang ketiga, yang menempel penjepit kertas dan peniti. Kesimpulannya, magnet akan menarik benda magnetis dan tidak menarik benda non-magnetis. Berikut hasil formulir kami. Namanya Aluna Maharani, yang tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 November 2011. Secara keseluruhan sudah bagus sekali, jawabannya juga sudah benar. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok Magnet Ladam. Penampilan yang kedua, silakan dari Magnet Jarum untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman, kami dari kelompok Magnet Jarum, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, akan terjadi tolak-menolak atau menjauh. Yang kedua, akan terjadi tarik-menarik atau menempel. Yang ketiga, yang tidak menempel, pensil, kertas, dan plastik. Magnet tidak akan menempel jika kutubnya senama. Magnet akan menempel jika kutubnya tidak senama. Nama Aluna Maharani. Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 November 2011. Kelas 6. Olimpiade yang diikuti matematika. Dicoret IPA. Apakah kelompok lain ingin memberi saran, menanggapi, atau bertanya? Baik, silakan Urfal. Saya mau nanya Bu sama kelompok Jarum, apakah ada tanda tangannya? Wah, langsung tidak terima ya, bagus sekali. Jika dilihat ada tanda tangannya ya Urfal ya, silakan beri tepuk tangan. Hasilnya luar biasa. Kalian semua telah menampilkan, mempresentasikan hasil diskusi pada LKPD-nya dengan baik semuanya. Tapi tadi Bu Putri mengamati ada kelompok yang paling aktif saat berdiskusi. Kelompok tersebut adalah kelompok Magnet Ladam. Beri tepuk tangan untuk kelompok Magnet Ladam. Yuk kita berikan apresiasi pada kelompok Magnet Ladam dengan tepuk jempol karena sudah jadi kelompok yang jempolan. Yuk tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Bagus. Yeay. Dari hasil kerja kalian, apakah ada yang dirasa sulit? Tidak. Silahkan anak-anak mengumpulkan LKPD ke Bu Putri. Perwakilan 1 orang aja. Ya, dari Magnet Ladam dan ini dari Magnet Jarum. Baik, di sini ada Chromebook yang akan digunakan untuk bermain kuis gitu ya. Nah, anak-anak akan memainkan kuis Wizard. Nanti aturannya anak-anak akan berpasangan dengan teman sebangkunya. Soalnya ada 4, kita akan mengerjakannya secara estafet. Putri mulai ya. Silakan. Lanjut. Ayo teman-teman. Ayo, apakah bisa sampai finish? Iya, silakan selanjutnya dilihat dulu. Selanjutnya terakhir, klik pertanyaan selanjutnya. Iya. Ayo, ayo. Sudah selesai. Baik, kita lihat hasilnya. Wah, betul semua. Silahkan tepuk tangan. Ye, apakah masih semangat? Bu Putri ingin mengecek semangatnya. Yuk, siap-siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat ini semangatku. Semangat ini semangatku. Semangat kita. Kita semua. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya. Adakah yang bisa membantu Bu Putri untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan acungkan jarinya. Cici. Saya sudah tahu Bu beberapa sifat magnet. Iya, bagus, luar biasa. Baik, Bulan. Saya sudah tahu petunjuk pengisian
pengisian formulir. Iya, Wulan sudah paham, sudah tahu petunjuk pengisian formulir. Bu Putri tambahkan sedikit, tadi anak-anak Bu Putri juga bisa mengintegrasikan data yang ada pada bacaan, padahal tadi tidak ada tanggal dan bulan lahirnya ya, ke dalam formulir dengan benar, dengan betul. Hebat sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengukur berapa dalam pemahaman anak-anak terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini, Bu Putri akan membagikan soal evaluasi yang akan dikerjakan secara mandiri. Baik, yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah selesai Bu Putri koreksi ya. Semuanya sudah baik, namun ada yang terbaik, yaitu 2 orang yang mendapatkan nilai tertinggi. Orang tersebut adalah Cici Lestari dan juga Ayu Wulandari. Berikan tepuk tangan. Untuk 2 orang tersebut, Bu Putri berikan stiker bintang. Disimpan, jangan sampai hilang. Dikumpulkan karena nanti bisa untuk menambah poin. Silahkan maju ke depan. Wulan, Cici. Nah, Bu Putri ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang atau sedih? Yang mana? Silahkan diangkat, ditunjukkan. Senang, alhamdulillah. Senangnya karena apa? Baik, Urfal? Karena ada gamenya. Bagus, menurut Urfal karena ada gamenya. Apalagi? Coba dari bangku sini Putri. Kita bisa memegang magnet secara langsung. Baik, bagus karena bisa memegang magnet secara langsung dan bisa praktek pakai magnet, betul? Iya, apalagi? Ada yang bisa? Coba Cici. Ada tepuk-tepuknya, Bu. Ada tepuk-tepuknya sehingga anak-anak bersemangat. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih belajar di tema yang sama, pada subtema yang sama, namun pembelajaran keempat. Nanti di sana kita akan belajar mengenai macam-macam keberagaman ekonomi dalam wirausaha dan juga jenis-jenis formulir. Di rumah jangan lupa belajar, tetap menjaga kesehatan. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh petugas yang piket hari ini. Silahkan dipimpin Mas Andre. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Terima kasih sekali lagi Bu Putri ucapkan. Bu Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.